sobat, apa kabarnya hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Oke, di video kali ini saya akan membuat video tugas di luar kelas hari ketiga. Jika ada anak yang tidak mau masuk kelas, hal yang pertama kali motivator lakukan adalah dengan mencari tahu kesukaan dari anak tersebut. Yang kedua, mencari alasan kenapa anak tersebut tidak mau masuk ke kelas. Dan jika sudah mencari tahu alasannya kenapa dia tidak mau masuk kelas, motivator akan mencari solusi dengan cara berdialog dan lain-lain. Jika sudah dicari tahu dan anaknya masih tidak mau masuk kelas, kita biarkan sampai moodnya membaik dan jangan memaksa anak untuk masuk kelas. Ketika ada murid yang menangis, hal yang harus motivator lakukan adalah mencari tahu alasan anak menangis, lalu mencari solusi. Kalau masih menangis, biarkan sampai moodnya kembali membaik. Yang pertama adalah menasihatinya dengan baik. Ketika kita sudah nasihati tetapi anak tersebut masih mengganggu sampai membahayakan temannya, kita akan menempatkan anak tersebut di kelas khusus. Ketika ada anak yang melamun, hal yang motivator lakukan adalah dengan cara berdialog supaya dia tidak melamun lagi. Yang dilakukan motivator secara periodik setiap minggunya adalah melakukan evaluasi sesuai dengan level dan membuat laporan tentang masalah yang timbul dalam proses belajar. Tugas rutin yang harus dilakukan oleh motivator setiap harinya adalah pastikan kelas dalam keadaan rapi dan bersih, pastikan bahwa murid merasa nyaman, pastikan bahwa murid merasa senang dalam kelas, dan pastikan bahwa kegiatan murid bervariasi dalam aspek kognitif, aspek afektif, dan psikomotorik. Cara agar motivator mengetahui karakter atau kesukaan anak adalah dengan berdialog bersama anak tersebut dan melakukan pendekatan secara individual sistem. Target suasana yang harus dicapai oleh motivator adalah yang pertama, suasana di kelas harus dipastikan selalu nyaman dan selalu menyenangkan. Yang kedua, setiap murid dipastikan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan minat baca dan belajar anak. Yang ketiga, setiap murid dipastikan melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan pengembangan dan kemampuannya. Ada beberapa cara motivator mencapai target adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru harus menyayangi dan mengasihi murid. Yang kedua, guru harus bisa mengendalikan diri. Selanjutnya, guru harus menerapkan konsep dasar Bimba IWO. Guru harus mengevaluasi afeksi setiap murid. Tanggung jawab yang harus motivator lakukan adalah yang pertama, dan membuat kelas nyaman, aman, dan menyenangkan. Terus ada menjadikan waktu belajar murid yang berhubungan dengan minat belajar meningkat dari sebelumnya. Untuk menjadikan suasana kelas aman, yang pertama adalah tidak boleh ada binatang, yang kedua tidak boleh ada senjata tajam seperti gunting, paku, dan lain-lain yang berceceran di dalam kelas, dan pastikan semua stop kontak atau saklar yang berada dalam jangkauan anak-anak tertutup dengan aman. Untuk menjadikan kelas yang nyaman, yang pertama, guru harus selalu mengasihi murid. Yang kedua, sirkulasi udara di dalam kelas berjalan dengan baik, tidak panas, tidak pengap, tidak bau, dan guru harus melakukan pendekatan secara fisik dan emosi kepada murid. Yang harus dilakukan motivator untuk mengasihi anak adalah yang pertama, tersenyum bila bertemu, yang kedua, menyapa bila bertemu, yang ketiga, berwajah ceria, selalu bersikap riang dan gembira bila bertemu murid, yang ketiga, sesuai dengan kemampuan dan kemauan murid. Untuk selalu menyayangi murid, yang pertama itu harus melakukan tindakan preventif atau pencegahan saat murid mengganggu teman atau gurunya. Kita harus menggunakan metode Bimba dan variation skill. Ketika kita sudah mengetahui karakter anak, kita bisa memberikan apa yang mereka suka dan apa yang mereka mampu.
Harus sering mengevaluasi afeksi anak, ekspresi anak, bagaimana apakah dia suka atau tidak. Terus memotivasi anak agar anak mau mengerjakan sesuai dengan target atau sesuai dengan kemampuannya.